salah satu fitur yang ada pada Microsoft, yaitu khusus untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Jadi tampilannya sangat banyak. Isi di dalam Microsoft Education Center ini adalah berbagai fitur-fitur yang ada, yaitu untuk memberikan pelatihan kepada setiap yang sudah memiliki akun Microsoft. Jadi isi di dalam Microsoft Education Center ini seperti yang video yang sudah saya bagikan, ini salah satu bagian tagihan yang harus diselesaikan oleh para peserta training, yang nanti isinya yaitu berupa berbagai macam platform pendidikan yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Jadi nanti akan saya bagikan alamat URL untuk mengakses Microsoft Education Center. Jadi isi di dalam Microsoft Education Center ini banyak sekali. Jadi ada contohnya Office 365 Teacher Academy, OneNote Teacher Academy, kemudian Inclusive Classroom Specialization, dan masih banyak yang lain. Jadi nanti yang wajib dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru sekalian yaitu yang ini, Office 365 Teacher Academy. Adapun isi di dalam Microsoft Education Center ini terbagi lagi menjadi berbagai macam sub judul. Jadi yang poinnya jumlah 1.875 poin apabila Bapak Ibu berhasil menyelesaikan seluruh pelatihan atau kurs yang ada di dalam Office 365 Teacher Academy. Jadi ini nanti yang akan dipelajari wajib oleh para peserta. Jadi setiap peserta yang sudah melaksanakan kurs itu akan mendapat poin dan juga badge. Jadi poin dan badge ini akan dikumpulkan dan akan nanti berjumlah seperti yang ada di bagian atas, itu akan dikumpulkan berupa sertifikat. Setelah menempuh kursnya, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat oleh Microsoft, tentunya dari Microsoft Education Center ini. Jadi ada beberapa subjudul. Jadi silakan Bapak Ibu nanti akses secara sendiri. Jadi setelah ini diselesaikan secara keseluruhan, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan poin dan sertifikat dari Microsoft Academy. Bagaimana cara untuk mengakses agar kita bisa melaksanakan kursnya? Bapak Ibu cukup melakukan sign in dengan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi nanti sign in menggunakan akun Guru Inovatif tentunya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan sign in. Ya, jadi ada, karena akun saya ada beberapa macam, jadi kita menggunakan akun Guru Inovatif.net. Setelah melakukan sign in, tahap selanjutnya karena saya sudah melakukan kursnya secara selesai atau komplit, maka tampilannya akan berbeda dengan tampilan Bapak Ibu yang belum melakukan kurs. Jika melakukan kurs pertama kali, maka di sini ada tulis start course, tidak salah.
Jadi kalau ini tampilan karena saya sudah mendapatkan poin sebanyak 5.875. Kemudian yang berikutnya setelah itu saya akan coba retake salah satu. Misalkan saya ingin melakukan ya ini salah satunya ini streamline efficiency with twist 365X. Nah, jadi setelah bukan pembelajarannya, ini ada materinya dulu juga. Ini bisa kita pelajari, kemudian terus next sampai ada 10 tahap. Sampai 10 tahapnya setelah selesai, maka kita akan mengerjakan kuis. Pada akhir bagian itu akan ada kuis. Pada kuis ini 80% itu adalah batas minimal kelulusan. Jadi kalau Bapak Ibu belum lulus atau belum mencapai 80%, nilai Bapak Ibu bisa diulangi kembali. Jadi bisa diulang sampai Bapak Ibu itu melaksanakan pelatihan atau course ini lulus, dinyatakan lulus oleh Microsoft Education Center. Jadi ini ada kuis, soalnya tergantung dari yang ada. Jadi ada soal, ada yang soal. Jadi silakan selesaikan sebanyak 13 course di dalam Microsoft Office 365 Teacher. Itu semuanya ada 13 course yang harus Bapak lakukan. Kemudian bantu poin Bapak Ibu. Untuk membantu poin itu, Bapak Ibu nanti akan di akhir sesi webinar ini akan saya bagikan kode redeem code. Apa itu redeem code? Jadi untuk melihatnya, Bapak Ibu cukup klik pada akun Bapak Ibu. Pada akun Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat profil Bapak Ibu. Jadi inilah tampilan jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh kursi yang ada. Selain daripada mendapatkan PG dan sertifikat, Bapak Ibu bisa melihat sertifikatnya melalui view detail. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik, itu akan berupa e-sertifikat. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat transkrip nilainya, Bapak Ibu bisa melihatnya melalui view transkrip. Jadi kalau Bapak Ibu klik view transkrip, dia akan tampil seperti ini. Transkrip ini juga merupakan tagihan kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh course yang ada. Nah, ini tagihan untuk pelaksanaan course. Kemudian kembali kepada redeem code. Di sebelah transkrip itu ada redeem code. Redeem code ini akan saya bagikan setelah pelaksanaan webinar. Jadi setiap hari selama 3 kali webinar, 3 hari ke depan, setiap harinya Bapak Ibu akan mendapatkan redeem code. Redeem code ini berisi poin bantuan. Jadi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan latihannya akan mendapatkan kode. Jadi cukup Bapak Ibu masukkan. Jadi klik redeem code. Bapak Ibu masukkan kodenya sesuai dengan kode yang akan saya bagikan di akhir webinar. Setelah dimasukkan nanti akan klik maka otomatis Bapak Ibu walaupun belum menyelesaikan kursnya, Bapak Ibu akan mendapat
mendapatkan poin secara otomatis dari Microsoft karena sudah melakukan training di Microsoft Education Center. Jadi itu sekilas tentang Microsoft Education Center. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan Microsoft Teams. Yang berikutnya adalah Microsoft Teams. Bapak Ibu bisa melihat tampilan yang saya tampilkan sekarang. Jadi di tampilan Microsoft Teams ini yang seperti yang Bapak Ibu punya, itu ada beberapa fitur atau beberapa icon. Yang pertama aktivitas. Aktivitas ini digunakan oleh Bapak Ibu. Mungkin kalau tampilan yang saya tampilkan tidak muncul, boleh Bapak Ibu kasih tahu. Tampilannya apakah bisa muncul Bapak Ibu? Bang Ucup, mungkin? Bang Ucup, jangan melamun. Pak Gun, kalau pakai HP gimana? Gimana Pak? Kalau pakai HP tuh? Kalau HP juga tidak masalah Pak. Bisa muncul juga lah, lewat HP. Jadi Microsoft Teams ini bisa diakses lewat. Halo Bang Gun. Ya, gimana tampilannya bisa dilihat Bang Ucup? Tampilannya bisa dilihat ya? Jelas ya tampilannya? Enggak ada Pak tampilannya. Kok Pak Gun? Kalau pakai HP Gunja. Gimana? Kalau pakai HP hanya muka Pak Gunja. Oh gitu. Mungkin untuk webinar yang berikutnya ini, webinar ini akan saya rekam. Nanti akan saya bagikan di grup kelas Teams dan juga WA group. Jadi kalau ketinggalan materinya nanti akan dilihat di video rekamannya aja. Mungkin nanti lain kali hari berikutnya bisa menggunakan laptop Bapak Ibu agar lebih mudah. Bisa saya lanjutkan ke bahasan berikutnya yaitu Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini salah satu LMS, Learning Model System. Jadi sifatnya mungkin kalau Bapak Ibu setelah Pancasila 1 itu pernah mendapatkan Edmodo. Jadi ini mirip seperti Edmodo. Jadi dia bentuknya adalah kelas. Kemudian ada kelas ini bisa digunakan untuk merekrut siswa. Kemudian nanti Teams ini juga bisa dimuatkan materi pembelajaran di dalamnya. Kemudian juga penugasan. Kemudian ada fitur untuk penilaian juga. Kelebihan dari Microsoft Teams ini mungkin berbeda dengan LMS lainnya. Microsoft Teams ini bisa melakukan rapat atau webinar seperti yang kita laksanakan sekarang. Oke, saya lanjutkan. Jadi fitur yang ada, mungkin sambil lihat kalau tidak ada muncul di tampilan Bapak Ibu. Tampilan di Microsoft Teams ini ada beberapa tampilan. Yang pertama yaitu ada aktivitas. Aktivitas itu seperti komentar yang ada di dalam Microsoft Teams. Ini akan muncul secara otomatis beberapa tahap. Jadi riwayat tentang Microsoft Teams yang Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada obrolan.
Yang berikutnya ada obrolan. Obrolan ini juga sama. Ini juga sama riwayat, tapi ini lebih khusus di dalam kelas yang Bapak Ibu ikuti. Jadi tidak sifatnya tidak semua kelas. Kalau tadi aktivitas itu semua kelas itu muncul. Ya, histori dari tampilan yang Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada tim. Nah, ini juga bagian dari tagihan tugas Bapak Ibu nanti. Jadi kalau Bapak Ibu klik tim ini, di bagian tim, itu akan muncul beberapa kelas yang sudah Bapak Ibu ikuti atau Bapak Ibu buat. Kebetulan saya punya kelas yang sudah saya buat dan juga sudah saya ikuti. Untuk membuat kelas, mungkin teman-teman yang bisa diaktifkan. Jadi untuk membuat kelas itu cukup dengan cara klik tim, kemudian Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas itu ada bergabung atau buat tim. Jadi nanti Bapak Ibu tagihannya ya adalah membuat kelas. Bapak Ibu tagihannya nanti bisa membuat kelas sendiri di Microsoft Teams. Caranya tinggal klik pada bergabung atau tim, kemudian Bapak Ibu pilih hanya yang buat tim. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di situ tim. Nanti ada beberapa tipe yang muncul. Bapak Ibu cukup pilih tampilan yang kelas. Kenapa pilih yang kelas? Alasannya agar tampilan Microsoft Teams Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk media pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti kelas Ibu bisa membuat kelas virtual. Kalau di PLC, staff dan lainnya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penilaian, berian tugas. Kalau Bapak Ibu pilih yang kelas, Bapak Ibu bisa berikan penugasan dan juga penilaian seperti layaknya kelas LMS pada lainnya. Jadi mungkin sekilas itu untuk kelas pada Microsoft Teams. Kemudian yang berikutnya ada tampilan tugas. Tugas ini untuk melihat tagihan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Dalam hal ini guru pelatihan itu disebut trainer. Jadi nanti akan saya berikan tugas dan Bapak Ibu nanti lihat tugasnya di dalam tagihan itu. Jadi di dalam tagihan tugas itu untuk melihat, mengecek, kemudian untuk mengerjakan tugasnya. Nanti akan saya buatkan video tutorial bagaimana cara mengirim tugas. Jadi nanti jangan lupa tugasnya dikirim melalui kelas yang Bapak Ibu ikuti. Saya contoh. Mohon maaf, jaringan di rumah goyang. Kemudian yang jadi ini tampilan tugas nanti akan saya buatkan karena ini nampaknya sinyal juga tidak berfungsi. Jadi yang berikutnya yaitu kalender.
Kalender ini digunakan untuk membuat rapat, jadi tagihan tugas ibu sampai dengan waktu pelaksanaan pelatihan di antaranya yaitu membuat kelas, kemudian setelah membuat kelas, Bapak Ibu bisa membuat jadwal rapat baru. Jadi caranya di kalender, kemudian Bapak bisa mengklik di pojok kanan atas itu ada rapat baru, tergantung dari tanggal yang Bapak Ibu inginkan, waktunya kapan. Jadi diklik di tanggal, misalkan saya buat di besok pukul 15.30. Oke, jadi setelah ini buat judul webinar Pak. Kemudian nanti jangan lupa untuk ditambahkan minimal 1 orang peserta. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk menambahkan saya sebagai peserta wajib di webinar yang sudah Bapak Ibu buat jadwalnya. Jika sudah semua, Bapak Ibu bisa disimpan webinarnya, bisa disimpan. Setelah disimpan, klik kembali webinar ini, jadwalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat pada bagian bawah. Kalau Bapak Ibu sudah menambahkan 1 peserta wajib pada webinarnya, Bapak Ibu bisa mengambil halaman URL untuk dibagikan. Mungkin seperti itu sekilas tentang Microsoft Education Center, kemudian Microsoft Teams yang bisa saya bagikan. Mungkin saat waktu ini bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa untuk bertanya, mic-nya dinyalakan Bapak Ibu, supaya suaranya bisa didengar. Kenapa kayak gitu? Ada yang mau kan? Ini siapa yang? Halo Pak Gun. Gimana? Matikan. Mungkin mic-nya yang lain bisa dimatikan dulu Bapak Ibu. Dinyalakan. Untuk yang nanya, silakan icon mic-nya dinyalakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Udah nih. Oke. Pak Gun, kami dari SD Pancasila mau tanya, untuk pembelajaran SD itu bagusnya bagaimana? Gimana Bu? Suaranya feedback Bu. Ulangi. Pak Gun, saya Winjin dari SD Pancasila. Untuk SD itu sistem pembelajaran yang bagus tuh bagaimana? Sementara kita tahu anak itu tidak semuanya punya aplikasi Android. Dan harus dibimbing. Bagusnya bagaimana nih Pak Gun? Ini mungkin versi saya ya Bapak Ibu. Mungkin versi saya mungkin
bisa dijadikan sebagai salah satu opsi, terutama untuk kedengaran. di Sintang. Mungkin mic-nya bisa dimatikan Bapak Ibu. Oh ya, Sementara ya, supaya nggak feedback. Oke, jadi opsi pembelajaran jarak jauh yang bisa dilaksanakan terutama untuk di daerah kita di Sintang, mungkin kendalanya adalah infrastruktur yang belum memadai. Jadi kalau kita mau melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara full daring, mungkin akan terbatas dengan infrastruktur yang ada. Tentunya sekolah memiliki keterbatasan dalam pengadaan infrastruktur. Kemudian orang tua juga mungkin akan kewalahan, karena tidak semua orang tua memiliki infrastruktur yang lengkap. Mungkin opsi yang bisa dipilih yaitu dengan moda campuran. Artinya dengan menghadapi situasi pandemi sekarang, PJJ-nya bisa dilaksanakan dengan moda campuran, yaitu nanti salah satunya ada beberapa fitur di dalam Microsoft ini bisa dijadikan media. Mungkin kalau sekarang Pak Ibu melaksanakannya lewat WhatsApp, jadi nanti bisa dibagikan. Jadi mungkin presentasi materinya, nanti akan kita belajar tentang Sway, itu juga bisa dijadikan salah satu media juga. Sebenarnya kalau memang bisa dilaksanakan secara full, tergantung daripada kebijakan sekolah. Apa rasanya nyelong telur bebek dengan tuh? Mungkin itu sedikit jawaban dari saya, Bu Win. Mungkin ada lagi. Ngilang. Apa Ibu yang Nyaman makan. Tapi nyaman enggak tuh. Hanya delikat. mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mungkin juga terkait dengan penyampaian materi hari ini. Pak Gun, Ya. tadi Pak Gun suaranya itu agak kurang jelas, jadi saya belum terlalu fokus nih. Oh. Tapi kasih kesempatan yang lain dulu lah yang bertanya. Nah, saya ulangi ya Bu ya. Terima kasih Pak Gun. Intinya itu kalau menurut saya PJJ-nya bisa dilaksanakan dengan moda campuran. Artinya Kota campuran. bisa daring, bisa diselipkan dengan platform yang lain. Jadi dia tidak full laksanakan secara daring secara keseluruhan. Itu kalau menurut pendapat saya, Bu. Itu tergantung dari kebijakan sekolah dan juga bagaimana cara gurunya memanage pembelajaran jarak jauh. Oke, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup dulu. Nanti kalau belum jelas di sini, boleh Kak Japri? Mungkin lebih bagusnya kalau ada pertanyaan kita di grup, jadi supaya nanti pertanyaannya bisa dilihat oleh peserta yang lain. Jadi saya tidak menjawab untuk pertanyaan yang sama. Baik, Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Oke, sama-sama. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai sekarang. Jadi tidak perlu lama-lama kita melaksanakan webinar. Jadi nanti setelah ini
Halo. Bapak Ibu bisa langsung laksanakan pelatihan mandirinya, belajar mandirinya di Microsoft Education Center. Nah, jadi itu juga perlu waktu. Jadi saya punya salah satu tips untuk cepat melaksanakannya. Bapak Ibu bisa mengubah mode bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Karena tampilan yang ada di dalam Microsoft Education Center itu isinya semuanya berbahasa Inggris. Kalau Miss Wiwin mungkin udah cukup lah bahasa Inggris. Jadi untuk bisa menyelesaikan kursnya, Bapak Ibu dulu di pojok kanan atas itu kalau tidak salah ada pilihan ubah bahasa. Jadi diubah ke bahasa Indonesia, nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan kursnya itu dalam waktu yang cukup singkat. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Ya Pak, gimana Pak? Makasih Pak Gun. Kan Ya. saya masih menggunakan Android. Sehingga praktek-praktek yang dilakukan Pak Gun ketika menjelaskan itu Pak. Maaf, peserta yang lain mungkin bisa dimatikan dulu ya, supaya tidak break. Oke, bisa diulangi Pak? Ini ketika informasi Pak Gun ini saya menggunakan Android. Ya. Halo. Sehingga tidak melihat ketika Pak Gun itu tidak ketika melakukan praktek membuka aplikasi itu tidak muncul di HP gitu. Bagaimana solusinya itu? Nanti ada video yang rekamannya Pak. Nanti akan saya bagikan. Oke, sip. Kemudian yang kedua untuk membuka timnya itu gimana? Membuka timnya Bapak ke portal.office.com. Nanti ada pilihan Teams di situ Pak. Ya. Nah, Bapak loginnya pakai akun yang Guru Inovatif. Oke, makasih Pak Gun. Yuk Pak, sama-sama Pak. Oke, mungkin cukup dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Di waktu selebihnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk mempelajari materi yang ada di kelas dan juga materi tentang Microsoft Education Center yang akan dipelajari Bapak Ibu secara mandiri. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan di WA Group atau di kelas Teams-nya. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih semua. Selamat sore.